Selamat jumpa kembali para sobat Baba Desain. Di part ketiga ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya setting header di versi Androidnya agar mirip dengan tema detik. Oke, untuk kemarin kita sudah mencoba dengan setting layout seperti ini. Kemudian kita lihat di preview dan kita lihat di web detik. Oke, ini masih ada sedikit perbedaan. Oh, ini yang tutorial, ini yang website kita. Jadi kita akan menghilangkan garis yang di bawah ini. Kita langsung saja, jadi kita klik di bagian sebelah sini. Ini adalah bagian zone. Jadi di dalam satu part ini, misalkan ini zone header, ini zone untuk kontennya. Ini ada beberapa part termasuk row, nanti ada inner row. Jadi nanti di tutorial yang lain saya akan jelaskan untuk kupas tuntas tema yang saya pakai ini. Oke, baik, kita langsung klik di bagian zone headnya. Di sini ada bagian shadownya. Shadownya kita hapus saja, kita bikin 0, kita bikin 0 semua, maka nanti ini akan menghilang. Nah, kita coba save. Nah, oke, kita preview. Nah, sudah menghilang. Oke, kemudian di bagian header ini yang kita bagian menu sama pencarian dan daftar Matic ID ini, kalau kita scroll masih ada celah yang bolong, jadi beda dengan yang kita punya yang sudah saya setting ini. Jadi caranya begini, kita klik di bagian row-nya, kita lari ke CSS, kemudian kalau kemarin kita di padding bagian atasnya kita ganti, jadi kita ganti bagian padding inside-nya. Jadi misal kita kasih jarak 10 pixel, kemudian agar ini tidak terlalu dekat, kita kasih jarak lagi, misalkan 10, mungkin cukup. Oke, kemudian di bagian ini agar tidak terlalu jauh jaraknya, kita klik saja di bagian sini, kemudian kita buang saja atau kita buat 5. Nah, jadi nanti tidak terlalu dekat, mungkin 10 ya. Oke, baik, kita coba save. Kemudian kita refresh, kita lihat perubahannya ketika kita scroll. Nah, sudah tidak ada celah yang menerawang ya. Oke, kemudian di sini ada garis, kita buat juga di sini. Klik lagi bagian row, kemudian kita klik saja di bagian line-nya ini, bordernya ini kita kasih 1. Nah, untuk warnanya kita buat abu-abu saja biar tidak terlalu kelihatan. Oke, baik, kita save, kita refresh. Nah, maka di sini akan bergaris. Jadi untuk sebagai tanda line part dari top header dengan headernya dan menu. Nah, kalau kita scroll juga lebih enak kelihatannya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada garis, kemudian di sini ada garis. Di web detiknya kita akan kasih garis di bagian sini. Kita klik di
teks menu ini. Kemudian di bagian border right-nya, bagian kanannya kita kasih line 1 px aja. Warnanya kita buat abu-abu. Oke, dia sudah ada garis. Kemudian di bagian pencarian ini, kalau di detik dia center di tengah. Nah, kita juga akan coba buat biar dia center di tengah. Jadi kita klik di bagian search-nya, kita klik dulu di bagian kolom. Jadi di bagian kolom ini karena bagiannya tidak center, jadi kita rubah saja line-nya. Yang kemarin kita buat, kita hapus semua line-nya, garisnya, border. Kemudian ukurannya pun kita buat seperti semula. Tapi sebelumnya yang di sini kita bikin center mungkin, biar dia tidak lari. Kemudian kita balik lagi di sini, kita ukurannya kita buang saja, termasuk ini. Jadi yang mau kita border sekarang adalah bagian ininya saja. Di bagian sini kita tetap di CSS, kemudian kita buat ukurannya 350 sama seperti yang kemarin. Kemudian 50 untuk radius bordernya. Kemudian lainnya kita buat satu warna kita sama, border colornya kita buat abu-abu agar tidak terlalu mencolok. Oke, maka nanti di sini akan berubah. Nah, sudah berubah. Kemudian untuk bagian ini kita terlalu menonjol ke kanan, maka kita buat left center. Di sini kita buat left ke kiri dia. Oke, kita save, kemudian kita ratakan bagian sebelah sini, dan di detik ini ada garis juga setiap partnya. Maka di bagian sini kita lari ke CSS, kemudian line kita kasih 1, bordernya, garisnya kita geser lagi ke kanan sekitar 20 mungkin. Nah, agar dia bergeser. Warnanya kita ganti sama seperti tadi. Oke, nah maka sudah ada garis di sini. Kita save. Nah, kemudian di bagian pencarian ini kita akan geser ke sebelah sini agar lurus dengan ini, sesuai dengan tampilan yang ada di detik. Jadi kita klik di bagian sini, tapi kita klik di bagian kolomnya, kemudian kita rubah di sini ke center. Ini center, jadi dia agak biar lari ke tengah. Oke, nah, kita lihat di detik. Nah, udah sama bagian tengah. Kita save. Oke, kita preview. Oke, sudah sama ya, sudah sama dengan detik posisinya. Nah, cuman gradasi warnanya mungkin agak tebal sedikit, tinggal sobat ganti saja warnanya. Kemudian untuk di tampilan desktop ini saya rasa udah selesai. Kemudian kita ke bagian tampilan Androidnya.
Di tampilan Androidnya ini masih tampilan bawaan. Nah, kita akan rubah. Kalau di detik kita lihat tampilan ininya, nah, sama di detik.com. Oke, kalau di detik kita lihat tampilannya seperti ini. Di sini ada gambar TV, monitor, live. Oke, kita rubah di website kita punya. Ini menu, kita ganti ikonnya. Ikonnya kita ganti yang mirip dengan punya detik. Oke, ini sip. Oke, size-nya kita ganti agar tidak terlalu besar. Kita ganti 20, sininya 1.5 mungkin. Nah, kemudian untuk di sininya gambarnya sama, kita buat saja sama yang kita punya nih. Oke, matic.com. Kemudian di bagian sini kita ganti juga gambar yang mirip. Oh, ini. Oke, kemudian kita geser di sini. Ini terlalu mepet, kita buang saja. Oh, ini size-nya kita ganti 40 saja biar dia bergeser. Oke, ininya di bagian kolomnya kita ganti menjadi left center, left kiri ya. Default kita kasih left. Kita save. Kita refresh. Oke, kemudian oh, ini belum lari dia, masih center, masih default. Kita buat left, dia belum tersimpan ya. Left di bagian kolom kita rubah juga, left center, left sudah. Ini sudah lari dia ke kiri. Kita save lagi. Kemudian background ini masih hitam dia. Kita rubah dulu ikonnya. Icon di detik ini hitam. Kita rubah warnanya menjadi hitam. Kita klik general, kemudian icon color kita kasih warna hitam. Nah, kalau diklik
kita bikin warna biru tua. Kemudian bagian ini kita ganti juga ikonnya menjadi warna hitam. Kemudian klik hovernya, biru tua. Kita save, baru kita klik bagian row. Jadi semua bagian yang header ini kita ganti warnanya menjadi putih di background gradient. Kalau mau gradient, menjadi putih. Kita save. Oke, kita refresh dulu. Oke, kemudian di bagian bawah ada menu ya, menu, maka kita tambahkan jadi kita ganti ini yang di atas, kemudian di sini row-nya kita ganti warna hitam, ya warna putih biar sama. Oke, kemudian kita kasih menu mobile horizontal menu, kita taruh di sini. Kemudian kita pilih, kita klik di sini ke general, select menu header saja. Oke, sudah jadi. Kemudian agar nanti kalau misalkan menu ini banyak, dia tidak bertumpuk ke bawah seperti kemarin, kita pilih single line menu. Oke, jadi biarpun panjang nanti isi menunya ini, ada beberapa bagian dia akan kita scroll ke sini bisa. Oke, kita save. Oke, kita lihat tampilan punya kita. Inspeksi, maka tampilannya sudah berubah seperti ini. Di bagian headernya ini sudah kita buat mirip seperti detik, atau kita buat ukuran gambarnya agar tidak terlalu besar. Image width, jadi mungkin 100, 140 mungkin. Oke, 140. Posisinya ke kiri, di sebelah kiri. Oke, kemudian agar jaraknya ini sama rata dengan ini, kita klik dulu di bagian ininya, kita lihat di CSS nya. Dia ada jarak di sini 2, kita hapus agar dia naik sedikit ke atas. Oke, kita buat minus saja, minus kira-kira 10 deh. Nah, jadi dia naik dan rata ke sini. Oke, kita save. Kita lihat previewnya. Sudah mirip dengan detik. Oke. Oke.
Jadi ini tampilan desktopnya. Untuk bagian header kita setting, kemudian tampilan HP-nya sudah seperti ini, kira-kira mirip dengan detik, tinggal warna nanti kita variasi di sini di bagian menunya. Oke, baik sobat Baba Desain. Jadi salah satu kelebihan dari tema yang saya pakai ini, kita bisa buat tampilan versi Android dengan versi desktopnya ini bisa berbeda. Oh iya, ada yang lupa, kalau kita scroll ini dia tampilannya masih header yang lama ya. Jadi kita akan buat di bagian scrollnya, kalau di scroll begini dia akan tampak semua ini. Oke, jadi kita untuk merubahnya ini sesuai dengan tahap awal kita tadi ya. Untuk mempercepat, jadi kita begini aja, row-nya caranya begini, row-nya kita save saja, save as, jadi elemen header top, header 1 misalkan, jadi kita simpan sebagai elemen. Jadi nanti kita nggak usah membuat ulang, tinggal tarik drop aja nanti. Untuk bagian sininya kita save lagi, head 2 misalkan, head 2. Oke, save. Nanti dia tersimpan di sini bagian bawah, di bagian bawah. Jadi nanti kita tinggal drag and drop saja. Misalkan kalau kita scroll, nanti yang muncul ini cuman bagian atas saja, jadi kita tinggal gini aja, header bagian atas kita taruh di sini. Yang ini kita hapus saja. Oke, jadi kalau di scroll nanti munculnya cuman itu. Oke, scroll, oke, sip, kita save. Kita lihat di previewnya. Nah, kita cek, kita scroll, ini yang muncul. Oke. Jadi seperti itu untuk setting header di bagian di versi Androidnya. Jadi kita bisa setting berbeda dengan tampilan yang ada di desktop, termasuk nanti di bagian elemen kontennya nanti kita bisa setting beda. Dan ada beberapa cara untuk membuat itu. Ikuti saja terus untuk tutorial membuat website mirip detik ini. Oke sobat Bapak, semoga ini bisa menjadi referensi buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.